Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa likulli wijhatin wa muliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam program Podcast Guru Oke, yang alhamdulillah hari ini edisi untuk guru pendidikan agama Islam. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui podcast Guru Oke hari ini merupakan bagian daripada kegiatan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru pendidikan agama Islam dan juga sebagai tenaga pendidikan yang tentunya masing-masing mata pelajaran memberikan kontribusi untuk anak-anak bangsa kita nantinya. Dan tentunya narasumber juga yang akan memberikan materi itu memiliki keahlian di bidang spesifik. Kegiatan ini positif agama Islam ajar dan dapat untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Dan kegiatan ini akan berlangsung bulan September, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, di mana nanti juga tema-tema yang menarik, pemahaman dan juga kompetensi kita sebagai guru pendidikan agama Islam. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah hari ini saya tidak sendiri, saya yang akan mendampingi narasumber sebagai host podcast untuk Guru Oke. Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini, Bapak Haji Hidayatullah, sarjana ekonomi yang merupakan pakar dan praktisi ekonomi syariah. Dan adapun tema kita pada kesempatan siang hari ini yaitu tentang pengayaan pemahaman guru pendidikan agama Islam terhadap konsep riba dan jual beli menurut Islam yang dikaitkan dengan fenomena kekinian, di mana kita hari ini sudah sangat banyak melihat jual beli ya, dan juga kasus-kasus yang berujung atau terjebak dalam kasus riba. Nanti narasumber kita akan memberikan pemaparan jelas tentang materi kita yang akan kita dengarkan dari Bapak narasumber. Assalamualaikum Pak Haji Hidayatullah, sarjana ekonomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baik Pak, menarik untuk kegiatan kita hari ini. Temanya tentang jual beli dan riba menurut Islam. Baik Pak, waktu dan tempat kami persilakan untuk memaparkan materinya. Berapa menit ya presentasinya? 50 menit. Oh, 50. Insyaallah. Insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, di kesempatan sore ini kita bisa bersama dalam tema pengayaan pemahaman guru pendidikan agama Islam riba dan jual beli Islam dikaitkan dengan fenomena kekinian. Insyaallah dengan tema pengayaan ini saya doakan ibu, bapak-bapak, ustadz, ustazah sekalian jadi kaya beneran. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara konsep riba, bicara konsep jual beli, itu adalah sesuatu yang kita lakukan sehari-hari, sesuatu yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, kehidupan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa, negara, serta dunia ini secara umum. Tidak bisa terlepas dengan konsep jual beli, apalagi sekarang dengan jual beli online, nggak ada lagi batasan teritorial. Kemarin kita jual beli mungkin hanya di pajak-pajak, di pasar-pasar, di kampung kita saja. Mungkin sekali-sekali kalau jalan ke Jakarta kita jual beli di Jakarta. Tapi sekarang jual beli itu bahkan setiap hari terjadi transaksi antar negara. Kita bisa beli barang di luar negeri, transaksi online, maka proses ekonomi berjalan. Maka tentu sebagai seorang muslim kita harus meyakinkan bahwa apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan keimanan dan keislaman kita, karena konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai muslim kita harus menjalankan Islam secara kafah, secara keseluruhannya. Sebelum kita masuk ke tema riba dan jual beli, apa yang perlu kita yakini terhadap datangnya Islam itu adalah sistem yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus membawa Islam ini adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan sekelompok orang, tapi seluruh umat manusia. Bahkan bukan manusia saja, seluruh alam, dengan diamalkannya, dijalankannya nilai-nilai keimanan dan keislaman itu akan memberi kebaikan kepada semua pihak. Berarti ketika Islam ini belum turun, nilai-nilai rahmatan lil alamin itu belum wujud, maka diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi kita Muhammad SAW membawa sistem yang dengan sistem itu apabila kita jalankan, dia akan memberikan kebaikan
kepada semua pihak. So, menyangkut masalah ekonomi, dibandingkan dengan ketika kita berbicara soal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbedaan utamanya adalah sudut pandang yang mendasar terkait masalah ibadah mahdhah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep dasarnya itu adalah semua amal ibadah kita itu tidak boleh dilakukan, haram dilakukan, kecuali yang diperintahkan. Jadi kalau ibadah mahdhah itu jelas, hanya yang diperintahkan saja yang kita kerjakan, seperti semisal sholat, puasa, zakat, haji, karena diperintahkan kita kerjakan. Kalau nggak diperintahkan, nggak usah dikerjakan. Sederhananya seperti itu. Berbeda kalau kita berbicara tentang sisi ekonomi, ibadah ghairu mahdhah, maka sudut pandangnya berbeda, di mana silahkan saja kerjakan semua dalam ekonomi ini kecuali yang dilarang. Jadi kebalikannya. Makanya ketika kita berbicara soal ekonomi, silahkan saja para ibu bapak, ustadz ustazah sekalian melakukan aktivitas ekonomi apa saja. Yang penting jangan ada ribanya. Jadi sepanjang transaksi kita mengandung riba, maka akan dilakukan. Nah, kenapa tema sentral ekonomi di agama kita ini masalah riba yang paling utama? Kita merujuk kepada ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Baqarah. Itu surat yang terakhir terkait tahapan terakhir pelarangan riba ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba jika kamu orang yang beriman. Jadi dengan turunnya ayat ini, maka umat Islam dilarang untuk melakukan praktek-praktek ribawi. Kenapa bahasanya tinggalkan sisa-sisa riba? Karena pada saat ayat ini turun, ada 4 tahapan di beberapa buku yang ditulis. Ada 4 tahapan pelarangan riba. Ketika tahapan ayat pertama, kedua, ketiga terkait riba ini, isinya belum eksplisit melarang praktek ribawi ini. Hanya penjelasan-penjelasan bahwa riba itu tidak bagus, riba itu tidak memberi manfaat kepada orang-orang yang mempraktekkannya. Sehingga para sahabat pada waktu itu menjalankan praktek-praktek bisnisnya dengan menggunakan cara-cara ribawi. Maka ketika ayat ini turun, disebut tinggalkan sisa-sisa riba. Kenapa? Karena para sahabat masih melakukan praktek ribawi sampai ayat bapak, ustadz, ustazah yang dimuliakan Allah. Kenapa Allah melarang riba? Nah, sebelum kita cerita riba dan jual beli ini, tadi yang ayat pelarangan riba itu Al-Baqarah 278. Kita naik ke ayat 275, larangan penjelasan Allah terkait antara larangan riba dan diperbolehkannya jual beli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Jadi tegas Allah mengatakan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Kita dapat dua kata di sini ya, antara jual beli dan riba. Tema kita itu tema riba dan jual beli. Ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang yang memakan riba itu dia kondisinya tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Mereka mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli. Jadi orang yang mengatakan riba sama jual beli itu sama, maka kondisinya digambarkan oleh Allah, orang yang tidak dapat berdiri karena kemasukan setan, karena tekanan penyakit gila. Luar biasa gambaran buruk yang diberikan Allah kepada pemakan riba. Dan Allah menegaskan wa halallahu bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Nah, baik, sekarang kita coba memahami dulu apa yang dimaksud dengan riba, apa yang dimaksud jual beli dalam pandangan Islam. Ya, ada yang angkat tangan itu. Ada apa itu? Host? Ada yang angkat tangan? Ya. Tapi Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menjawab. Ada yang mau disampaikan? Atau saya lanjutkan dulu? Ya, dilanjutkan aja dulu Ustadz. Nanti ada sesi pertanyaan. Mungkin suaranya tidak kedengaran tuh, yang pada angkat tangan ini. Baik, saya lanjutkan. Kita mulai memahami karena Allah sudah jelas dalam Quran ya, melarang riba, mengharapkan riba, yang menghalalkan jual beli. Kita coba pahami apa itu yang dimaksud dengan riba dan jual beli. Riba dari sudut tata bahasa artinya ziyadah, bertambah. Sedangkan al-bai' itu adalah jual beli. Ziyadah di sini maksudnya ada transaksi, lalu dalam transaksi itu diikuti dengan tambahan. Riba ini, supaya tidak memahaminya, riba ini ada dua jenis ya. Nanti yang kita bahas yang satu jenis, yang jenis lain mungkin kesempatan lain. Riba itu ada yang namanya riba fadl. Riba fadl itu barangnya yang ribawi. Adapun riba nasi'ah itu yang riba uang. Yang mau kita bicarakan adalah riba uang. Riba kalau saya jelaskan sedikit, itu adalah riba yang terjadi antar orang yang menukar barang dengan barang, tapi ada ziyadahnya, ada kelebihannya. Itu namanya riba fadl. Barang-barang yang disebut barang riba, misalnya makanan pokok, gandum, kurma. Jadi tidak boleh kita jual beli kurma dengan kurma yang satu timbangannya dengan yang lain itu berbeda. Kebetulan kurma ada jenis yang berbeda. Mungkin ada kurma ajwa, ada kurma syafawi. Lalu karena kurmanya berbeda, kualitasnya berbeda, harganya berbeda, lalu dia menukar
kurma syafawinya 2 kilogram dengan 1 kilogram kurma ajwa misalnya, karena kurma ajwa lebih mahal, maka ini terjadi riba fadl. Atau yang lebih mudah, di Medan itu ada supir angkot ya, dia suka nukar uang dengan uang, uang besar dengan uang kecil. Waktu saya dulu masih SMA suka naik angkot itu, dia nukar uang pecahan 1.000 dengan uang 100 rupiah logam. Tapi ketika menukar, dia tukarkan uang 1.000 rupiah, tapi yang didapatkannya cuma 900 rupiah saja, 9 koin saja, 9 koin uang 100 rupiah. Jadi tukar 100 dengan 900, itu riba. Kalau uang sama uang harus 1.000 dengan 1.000, tidak boleh 1.000 dengan 900. Itu riba fadl. Tapi itu hanya sedikit kali banyak dilakukan dan terjadi penyimpangan. Hari ini tema kita adalah nasiah. Nasiah itu adalah terkait dengan uang. Bagaimana memahami secara mudah riba nasiah itu? Uang itu adalah hutang piutang. Hutang piutang yang ketika membayar disyaratkan tambahan. Misalnya hutang 1.000, kembalinya harus 1.100. 1.000 tambah berapapun, kecil atau besar, itu disebut riba. Ibu-ibu apa yang dimuliakan Allah, riba yang kita definisikan itu sedikit berbeda dengan riba yang dipraktekkan di masa jahiliyah. Malah di masa jahiliyah, riba itu terkesan lebih manusiawi. Kenapa? Karena di masa jahiliyah mereka mempraktekkan riba ketika transaksi pinjaman tahap awal itu tidak ada tambahan. Misalnya pinjam 1.000, janji 2 bulan pulang, maka ketika mengembalikan dia akan mengembalikan sesuai dengan nilai yang dipinjamnya, 1.000 kembali 1.000. Kapan timbulnya riba di masa jahiliyah? Adalah ketika yang berhutang tidak mampu mengembalikan pada waktu yang dijanjikan. Misalnya janjinya 2 bulan, setelah 2 bulan dia datang, saya nggak bisa bayar, saya minta tempo 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, setahun lagi. Pada saat itulah di masa jahiliyah baru muncul riba. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang bulan ini kita hutang, bulan depan sudah harus bayar bunganya. Ya. Jadi justru keadaan sekarang jauh lebih kejam dibanding masa jahiliyah. Jahiliyah ada tenggang waktu. Kalau tepat waktu dia nggak bayar bunga. Tapi kalau lewat waktu untuk perjanjian berikutnya baru ditambahkan bunga. Jadi secara mudah pinjam meminjam disyaratkan pengembaliannya ada tambahan, maka itu riba. Ada pun jual beli itu bukan antara uang dengan uang. Kita kembali kepada rumusan para ulama terkait dengan rukun jual beli. Mungkin para ustadz, ustazah, ibu bapak sekalian, kalau saya cerita atau bertanya tentang rukun nikah, kayaknya semua masih hafal apa aja rukun nikah. Tapi kalau ditanya rukun jual beli, mikir, karena nggak pernah mau tahu tentang rukun jual beli. Yang penting datang ke pasar beli aja udah. Jadi rukun jual beli itu pertama ada penjual, ada pembeli. Yang ketiga ada barang yang diperjual belikan. Yang keempat ada harga. Yang kelima ada ijab kabul.
Bukan nikah aja yang ada ijab kabul, jual beli pun ada ijab kabul. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau belanja suka bilang beli ya, atau yang jual ya. Itu sebenarnya ijab kabul. Walaupun para ulama menyebutkan jual beli itu saya jual saya beli, jual beli sekarang yang tidak menyebutkan saya jual dan saya beli itu tidak membatalkan jual belinya. Jadi bedanya kalau riba itu pinjam meminjam uang tanpa ada barang. Sementara kalau jual beli itu ada barangnya. Makanya banyak orang yang ngakal-ngakalin. Dia mau minjam uang pakai ada barangnya, diada-adakan, diakal-akali, nggak bisa. Jadi kalau mau pinjam, nggak boleh ada tambahan. Kalau jual beli harus ada barangnya, nggak boleh jual beli barangnya pura-pura, barangnya ece-ece. Ibu-ibu apa yang dimuliakan Allah, saya coba membahas ya, kan orang jahiliyah itu mengatakan jual beli sama riba itu sama. Saya kasih contoh gini. Ibu, bapak pinjam uang 10.000, 100.000 lah ya, sekarang 10.000 udah nilainya udah nggak ada, 100.000 gitu ya. Lalu nanti bayarnya 120.000 gitu ya. Pinjam uang 100.000, kembalikan uangnya 120.000. Lalu yang satu lagi itu konsepnya jelas riba, karena pinjam uang syaratnya dikembalikan lebih. Lalu bagaimana dengan konsep jual beli? Saya membeli barang 100.000, saya jual sama ibu bapak 120.000, kan sama. Tadi pinjam 100, kembali 120.000. Lalu ibu datang ke saya beli barang, saya beli 100.000, ibu bayar 120.000. Makanya orang Yahudi mengatakan bahwa jual beli itu sama saja dengan riba. Tapi kalau kita lihat dengan definisi yang saya sampaikan tadi, perbedaannya di mana? Jual beli dengan riba. Riba itu tidak ada barangnya. Dia pinjam uang, kembali uang, dipersyaratkan lebih. Sedangkan jual beli itu rukunnya, salah satu rukunnya harus ada barangnya. Kira-kira kalau nikah, kalau jual beli nggak ada barangnya, maka jual belinya nggak ada. Sama juga kalau nikah nggak ada pengantinnya, ngapain? Rukunnya salah satu hilang. Nah sekarang kita mulai masuk ya. Kenapa sih kok dibedakan tadi riba, padahal pada sekilas itu sama? Tapi kenapa Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba? Dalam ayat 276 lanjutannya, tadi 275 ya yang mengatakan riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihalalkan. Dan dari sisi agama, ujung ayat itu ini yang perlu digarisbawahi. Kadang-kadang ini dianggap remeh. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah mengatakan barang siapa yang mengulangi perbuatan riba, jadi nasib orang. Nampaknya terjadi kesalahan jaringan nih Bapak dan Ibu. Kita tunggu dulu kembali untuk stabilnya jaringan kita. Pak Hidayatullah masih bersama kita di hari ini. Halo Pak.
Halo Pak. Ya Bapak dan Ibu, kita bersabar sejenak. Kita menunggu connecting. Ya. Semakin banyak, maka dia akan berkurang. 1.400 triliun. 1.400 triliunan. Ekonomi kita dibangun dengan sistem ribawi. Bukan negara kita aja, dunia dibangun dengan sistem ribawi, termasuk Indonesia. Dengan sistem ribawi itu, akhirnya sekarang pendapatan kita berapa? Tahun 70 cuma 1.400-an triliun. Sekarang pendapatan kita sudah 19.000 triliun. 10 kali lipat lebih. 1000% tumbuh, tapi dengan sistem ribawi. Kata Allah, yamhaqullahu riba. Aku hapuskan pertambahan itu. Bagaimana kita memahaminya? Saya kasih datanya, mungkin di sini masih ada yang ingat ya. Berapa harga beras tahun 70? Harga beras tahun 70 itu 50 rupiah 1 kilo. Jadi 50 perak sekilo. Tahun 70. Sekarang berapa harga beras? 14.000. Sudah 13.000. Iya. Artinya memang pendapatan kita naik. Honor, gaji ibu-ibu, bapak-bapak, ustadz, ustazah dibanding dengan guru agama Islam tahun 70 naik pendapatan ibu dan bapak-bapak. Dulu mungkin puluhan perak, ratusan perak gajinya. Sekarang sudah jutaan. Tapi apa artinya kenaikan gaji kita itu, honor kita itu, kalau harga-harga barang juga ikut naik? Dulu kita beli beras tahun 70 50 perak sekilo, sekarang sudah 13.000. Gula tahun 70 100 perak sekilo, sekarang sudah 13.500. Itulah maksud Allah bertambah pendapatan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Bertambah pendapatan negara ini dengan sistem ribawi itu. Maka Allah katakan, yamhaqullahu riba, aku hapuskan tambahan itu. Dengan cara apa? Dengan cara naiknya harga-harga, atau bahasa ekonomi disebut dengan inflasi. Dengan sistem ribawi pasti ada inflasi. Inflasi itu artinya naiknya harga-harga barang secara umum. Kalau mau kita misalnya banding nilai dolar dengan kita, tahun 70 dolar kita tuh rupiah ke dolar 250 perak per 1 dolar. Sekarang sudah 15.000. Jadi pertumbuhan kita, yang tadi pemahaman kita uang 100.000 pinjamkan, baliknya 120.000, bertambah uang. Tapi pertambahan uang dengan sistem ribawi itu
pasti akan diikuti oleh inflasi. Itulah yang dijamin oleh Allah, yamhaqullahu riba. Aku hapuskan riba, aku hapuskan tambahan yang menurut kita itu bertambah, tapi sesungguhnya tidak. Itu makanya Allah larang riba itu. Tapi, nah ini keburukan yang lain dari sistem riba itu bukan hanya sekadar inflasi aja, tapi ada keburukan yang lebih dahsyat. Itu adalah terciptanya kelompok. Di satu sisi ada segelintir orang yang kaya semakin kaya, dan sebahagian besar rakyat Indonesia itu termasuk dunia menjadi miskin dan tidak bisa keluar dari kemiskinannya. Kenapa? Udah pendapatannya sedikit, harga naik lagi. Bagi orang kaya, naiknya harga nggak ada masalah. Kenapa? Karena uangnya banyak, bunga uangnya banyak. Ibu-ibu apa yang dimuliakan Allah, saya punya data sekarang ini ya. Data terkait, kalau tadi cerita yang kaya makin kaya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, di bank kita sekarang, di perbankan itu ada dana pihak ketiga, tabungan, deposito, dan giro itu hampir 8.000 triliun. Dan dari 8.000 triliun itu lebih dari setengahnya, 5.400 triliun adalah tabungan yang di atas 1 miliar. Jadi lebih dari setengah itu tabungan dimiliki oleh orang-orang kaya. Sementara pada saat bersamaan tadi saya katakan ada yang segelintir orang kaya semakin kaya, dan ada yang miskin semakin miskin. Sekarang ada di Indonesia 26 juta orang miskin. 26 juta orang miskin. Di Sumatera Utara ada 100.200.000 orang miskin. Apa ukuran orang miskin di Indonesia? Ukuran orang miskin di Indonesia itu adalah orang yang berpendapatan 504.000 per bulan, 17.000 per hari, itu miskin. Dan orang seperti itu ada 26 juta di Indonesia. Padahal tadi kita membanggakan tadi ya, data yang saya sampaikan tumbuh dari tahun 70 yang 1.400-an triliun pendapatan negara kita, sekarang sudah jadi 19.000 triliun. Siapa yang menikmati 19.000 triliun itu? Segelintir orang saja. Ada 26 juta orang miskin. Itu pun dengan standar 504.000 per bulan, 17.000 per hari. Kalau dinaikkan menjadi 1 juta, maka ada 1 juta sebulan maksudnya pendapatannya, maka akan ada orang miskin 60 sampai 70 juta. Kira-kira ini Ustadz, Ustazah, Ibu, Bapak sekalian, bisa nggak ya hidup 17.000 itu pendapatan per hari? Saya kalau di balik Medan beli lontong sebungkus sudah 10.000, pendapatan 17.000, sisa 7.000. Sementara makan 2 kali lagi, makan siang dan makan malam, belum bayar listrik, belum bayar air dan segala macam. Jadi Allah melarang riba itu, ternyata dampaknya seperti ini, menciptakan adanya sekelompok kecil orang kaya nggak bisa lagi jadi orang miskin. Karena ibu bapak sekalian, kalau udah tabungannya 5 miliar, dia tenang-tenang aja, paling tidak dia tiap bulan gajian 16 juta. Kayaknya 16 juta sebulan sama ya dengan gajinya Ustadz Ustazah sekalian.
Iya, kalau orang kaya-kaya itu yang tadi memiliki 5.400 triliun itu, mereka nggak perlu kerja lagi, mereka sudah terjebak di kekayaan. Nggak bisa jadi orang miskin, karena dia udah bergaji 16 juta sebulan tanpa kerja. Sementara ada orang yang kerja mati-matian, begitu dia dapat, maka pendapatannya akan dipotong oleh inflasi itu tadi. Makanya Allah sangat marah membangun ekonomi dengan sistem ribawi. Sementara di Indonesia, kalau kita ukur sistem keuangan kita, perbankan konvensional dengan perbankan syariah, itu pangsa pasarnya perbankan konvensional dengan sistem ribawi menguasai pangsa pasar 94%. Sementara perbankan syariahnya baru 6%. Jadi belum berpengaruh untuk menghilangkan itu tadi. Bagaimana ketika sistem ini bisa dijalankan? Ini tentu cita-cita kita ya. Kalau riba ini dihilangkan, kita berekonomi, yang penting ribanya nggak ada, maka puncak kejayaan Islam terkait ekonomi ini adalah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya. Pada saat itu para muzaki wajib zakat itu pikul zakatnya, mikul zakat dari satu kampung ke kampung yang lain untuk bagi zakat. Tapi setelah masuk keluar kampung, balik lagi ke rumah, tidak ada berkurang zakatnya sepeser pun, tidak ada lagi orang mau menerima zakat. Kenapa? Rakyatnya sudah makmur, sejahtera, membangun ekonomi tanpa menggunakan sistem ribawi. Nah, jadi pemahaman bahwa riba itu uang berputar dengan uang, paling mudah ibu bapak sekalian. Tadi saya katakan uang di bank itu ada 8.000 triliun, bapak ibu ustazah. Artinya apa dengan sistem ribawi? Artinya begitu besok matahari terbit, maka uang yang 8.000 triliun itu wajib bertambah dengan bunga. Lusa tambah lagi, setiap hari uang bertambah karena ada bunga harian. Jadi uang 8.000 triliun itu sudah dipastikan seiring dengan bertambahnya waktu, uang pasti bertambah. Sementara barang dan jasa untuk bertambah itu memerlukan proses. Tidak bisa besok matahari terbit lalu padinya tumbuh, bisa dipanen. Padi itu bisa jadi beras perlu 4 bulan. Penyiapan tanah, pembibitan sampai panen perlu 4 bulan. Sementara uang, begitu besok matahari terbit, dia otomatis bertambah. Sehingga tidak bisa diikuti dengan pertambahan barang dan jasa. Yang terjadi apa? Uang semakin banyak, barangnya tidak bisa mengikuti perkembangan uang itu. Maka yang terjadi adalah inflasi. Yang terjadi nilai uangnya turun. Makanya ibu-ibu bawa 100.000 dulu belanja 20-30.000 bisa. Sekarang 100.000 aja udah payah. Pengalaman saya ibu-ibu dan bapak sekalian, ustaz-ustazah, tahun 80 saya baru masuk kuliah. Dengan uang 10.000 saya masuk rumah makan Padang. Dulu rumah makan Padang yang paling hebat di Medan itu rumah makan Bahagian, ujung Jalan Singamangaraja, depan Tirtanadi. Satu-satunya rumah makan Padang yang keren itu. Dengan uang 10.000 tahun 80 saya masuk ke rumah makan Padang berdua dengan kawan, makan sepuasnya, pulang masih ada baliknya. Bapak-bapak sekalian, 10.000. Sekarang bapak berani 10.000 masuk ke rumah makan Padang, berdua makan sepuasnya. Pasti dari luar aja nengok di kaca-kacanya, tengok ada yang rata-rata 8.000, rata-rata 10.000 baru berani beli. Itulah akibat sistem riba itu, lalu turun nilai uang itu, hilang nilai uang itu.
Itu yang kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah hilangkan riba itu. Saya contoh sederhana lagi begini. Bu, ini misalnya ya kita, bagaimana cara Allah menghilangkan mekanisme menghilangkan uang, dalam tanda petik nilai uang. Ini misalnya, ibu bapak sekalian rupanya pernah ingat nyimpan uang 10 juta di lemarinya 10 tahun yang lalu. Misalnya, teringat sekarang, dibuka lemarinya, insya Allah uang 10.000 itu pasti masih ada, tidak berkurang selembar pun. Tapi ketika uang itu dibelikan sekarang dibanding dengan dibelikan 10 tahun yang lalu, maka nilainya pasti berkurang. Itulah maksud Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Aku hapuskan itu. Memang nambah uang, tapi nilainya diambil oleh sistem karena kita melanggar aturan Allah. Kenapa? Mungkin ya kalau kita mau banding-banding, kenapa kok hukumannya sampai masuk neraka dan kekal selama-lamanya? Karena sistem ribawi itu, ibu, bapak, ustadz, ustazah sekalian, sesungguhnya adalah sistem yang mencuri uang orang lalu dipindahkan dari uang orang yang banyak, termasuk uang orang miskin, lalu dipindahkan kepada orang kaya. Jadi sesungguhnya sistem ribawi itu di dalamnya ada pencurian nilai uang dari orang banyak lalu ditransfer ke segelintir orang-orang kaya. Nah, makanya kalau kita banding-banding proses pencurian seperti ini, sekali aja kita nyuri dalam Islam itu hukumannya potong tangan. 2 kali potong tangan. Curi-curi lagi lama-lama diasingkan karena nggak ada lagi yang mau dipotong. Bayangkan kalau riba ini berlaku, sistem riba yang terjadi sekarang, tiap hari terjadi proses pencurian, maka nggak tahu lagi apa yang dipotong. Sampai-sampai Allah memberikan hukuman, ya sudah, masukkan saja ke neraka dan kekal selama-lamanya. Sudah hampir 50 menit. Jadi saya simpulkan, ibu-ibu, bahwa Pak Ustaz-Ustazah yang dimuliakan Allah, riba itu adalah tambahan. Dalam prakteknya yang kita lakukan adalah hutang piutang. Uang dibayar dengan uang, dipersyaratkan ada tambahan. Itulah namanya riba. Kalau di bank misalnya, kita datang pinjam uang, maka kita bayar dengan uang, apakah kontan atau dicicil, tapi ketika membayarnya ada tambahan. Itulah namanya riba. Sedangkan jual beli harus memenuhi rukun jual beli. Dan rukun jual beli itu adalah penjual, pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada harga barangnya, dan ada ijab kabulnya. Karena saat ini kita konsisten terus melaksanakan membangun ekonomi kita dengan sistem riba, maka tidak dapat dipungkiri faktanya, angkanya, ekonomi kita terus tumbuh dan berkembang. Tadi saya sampaikan tahun 70 pendapatan kita 1.400 triliunan. Sekarang tahun 2022 pendapatan kita sudah 19.000 triliunan. Harusnya kita bisa menikmati kesejahteraan dengan peningkatan pendapatan yang luar biasa itu. Tapi Allah menegaskan, kalau kalian membangun ekonomi dengan sistem riba, maka akan aku hapuskan riba itu. Yamhaqullahu riba.
Apa yang terjadi? Memang betul ekonomi kita tumbuh, berkembang luar biasa, tapi diikuti juga dengan kenaikan harga yang luar biasa, sehingga kenaikan pendapatan yang kita peroleh menjadi tidak berarti ketika dibelanjakan kepada barang-barang yang kita perlukan. Tadi saya sudah contohkan, tahun 70 harga beras Rp50, pendapatan kita kecil. Sekarang pendapatan kita naik besar, tapi harga beras sudah 14.000. Tahun 70 harga gula Rp100, sekarang harga gula sudah 13-14 ribu rupiah. Jadi kenaikan dengan sistem ribawi itu akhirnya tidak kita nikmati karena diikuti dengan kenaikan harga barang yang luar biasa juga. Dan ternyata dampaknya tidak hanya itu saja. Dampak dari ekonomi yang dibangun dengan sistem ribawi ini menyebabkan terjadinya segmentasi di masyarakat, yang kaya semakin kaya, yang miskin terus terpuruk dengan kemiskinannya. Orang kaya dijamin oleh negara. Jadi orang-orang yang punya tabungan 5.000, 6.000 triliun, 8.000 triliun itu semua dijamin oleh negara. Dijamin uangnya, dijamin berbunga. Dijamin uangnya, pemerintah buat lembaga penjaminan simpanan, LPS namanya. Artinya kalau banknya bangkrut, maka uang itu diganti by name by address maksimal 2 miliar. Jadi orang-orang kaya itu dia akan pecah tabungannya, satu nama, satu tabungan 2 miliar dijamin. Jadi makanya orang kaya itu nggak akan bisa lagi keluar, tidak akan bisa lagi berhenti jadi orang kaya. Sementara orang miskin, siapa yang menjamin? Karena nggak ada yang menjamin, maka akhirnya yang miskin itu terus terpuruk di dalam kemiskinan. Kira-kira itulah apa yang dapat saya sampaikan untuk menambah pengayaan pemahaman terhadap riba, jual beli, dan keadaan terkini dikaitkan dengan perkembangan ekonomi bangsa kita. Semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hidayatullah yang sudah memberikan pemaparan kepada kita semua tentang bagaimana mekanisme daripada jual beli dan juga bahayanya riba ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, Bapak dan Ibu, tentunya dari pemaparan atau penjelasan Pak Hidayatullah tadi, mana ada sesuatu yang kurang jelas atau ada sesuatu yang akan ditanyakan, melalui sesi ini kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan dengan mengajukan tangan. Nanti kami teknisi yang akan mengarahkan. Ada Bapak Ibu? Terima kasih Pak. Ya, silakan. Sebut nama dan instansi dari mana Pak? Saya Khoiruddin, SPD MM dari SMA Negeri 1 Tanjung Balai Pak. Ya, silakan Ustaz pertanyaannya. Terima kasih Pak sebelumnya atas kesempatan. Jadi ini tema yang menarik ya, tentu juga mengundang atau mengandung kontroversi atau khilafiyah dalam fikih Islam. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, dibandingkan kehidupan sekarang dengan tahun 70-an.
Cuman tadi kan contohnya hanya berbasis kebutuhan primer. Dalam hal ini contohnya misalnya daya beli makanan ya. Sementara di era 70-an itu kan Pak, nyaris pembangunan kan nggak ada Pak. Dan sekarang kebutuhan itu kan sangat banyak. Di zaman dulu kan kebutuhan itu sangat sedikit. Itu satu. Nah, yang kedua kaitannya, terus bagaimana Pak solusi untuk membebaskan negara ini dari praktik riba dalam pengelolaan bernegara? Bagaimana juga cara membebaskan inflasi kalau memang inflasi itu menjadi penyebab riba? Negara ini punya banyak pakar ekonomi Pak, juga pakar ekonomi syariah juga banyak ya di negara ini. Terus kenapa mereka tidak mampu untuk melakukan perubahan seperti yang Bapak maksudkan? Itu satu. Yang kedua, saya mau sharing tentang hukumnya Pak. Ini kan kita fikih ya. Saat misalnya menjelang Lebaran ya, sekarang kan ada menjamur praktik pertukaran uang baru, dan itu menggunakan istilah just titip gitu, jasa titip gitu. Jadi kita tukar misalnya 1 juta, just tipnya misalnya 20.000 begitu. Nah, ini apakah termasuk riba? Sementara di situ juga ada unsur jasa. Ya, jasa orang yang ngantri, yang mungkin juga mengantarkan ke kita uangnya. Yang berikutnya, saya juga pernah ditawari dana talangan haji dari salah satu instansi syariah. Saya tidak sebutkan merek. Nah, ketika saya lihat ya tawaran mereka, juga itu punya aziyadah Pak, punya unsur tambahan. Jadi yang ditalangi itu semisal 25 juta ya, dan itu kita cicil selama 3 tahun misalnya. Nah, kalau dijumlahkan cicilan itu Pak, itu lebih 25 juta, bahkan sampai hampir 40 juta nilainya. Ini syariah loh Pak, lembaganya syariah. Nah, apakah ini masuk kategori riba atau bagaimana? Yang berikutnya, kalau masih diizinkan saya bertanya, kebetulan saya ketua KPN Pak, ketua Koperasi Pegawai Negeri. Ya, ini juga yang sering saya berbenturan dengan teman-teman gitu. Ya, jadi ada beberapa anggota saya yang keluar dari keanggotaan KPN dengan alasan KPN itu, koperasi itu adalah riba. Jadi bagaimana menurut Bapak? Ya, sebetulnya banyak hal lagi nih yang mau kita bicarakan. Belum lagi kita bicara kebutuhan rumah Pak. Kalau dengan gaji kita, kemudian kita beli rumah secara cash, itu kan berat. Nah, sekarang kan ada KPR dan itu dicicil. Nah, itu gimana ceritanya? Riba atau masuk dalam hal jual beli? Ya. Itu mungkin Pak beberapa hal yang ingin saya diskusikan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Khairuddin dari SMA Negeri 1 Tanjung Balai. Baik Pak, saya langsung jawab ya. Iya, silakan Pak. Nanti lupa soalnya. Makasih Pak. Cukup banyak. Khairuddin, Gus Coy ini. Iya, kalau memang cerita muamalat Ustaz Khairuddin pasti fikih nggak bisa terlepas dari khilafiyah. Tapi nanti kita kembalikan kepada pendapat masing-masing. Soal ekonomi Indonesia, saya kira memang kita sudah bukan sepakat ya, kita akui memang ekonomi kita dibangun dengan sistem ribawi, dan pakar-pakar ekonomi kita memang sekolahnya dari barat, di mana dipraktekkan ekonomi ribawi. Itu sudah pasti ya, sehingga yang dibangun, yang dijalankan itu adalah sistem ekonomi ribawi. Terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi, ketika kita mempraktekkannya bagaimana, apalagi Bapak melaksanakan koperasi ya. Kebetulan saya pernah jadi direktur di lembaga keuangan syariah. Jadi sebenarnya di satu sisi ada riba yang dilarang. Apakah
konsep Islam itu mampu untuk menggantikan sistem ribawi itu? Jawabannya ya bisa. Cuma kita memang harus konsisten dengan keyakinan bahwa riba itu dilarang dan jual beli itu dihalalkan. Terkait menyangkut masalah KPR misalnya, apapun yang kita butuhkan, bisnis yang mau kita jalankan, sesungguhnya skim-skim yang ada dalam syariat Islam itu sudah mampu menjawabnya. Kalau terkait misalnya Ustaz Khadir tadi mengatakan KPR gitu ya, atau sepeda motor dan lain-lain, di Islam itu kita punya konsep yang namanya murabahah. Murabahah itu adalah konsep jual beli. Jual beli bayarnya ditangguh. Al-bai itu jual beli tunai. Al-murabahah jual beli bayar tangguh. Nah, bagaimana jual beli bayar tangguh dijalankan? Tetap saja harus pakai konsep yang tidak boleh mengandung nilai-nilai ribawi. Nah, bagaimana caranya? Tadi seperti yang saya katakan, kalau di bank konvensional, dia kan datang ke bank itu perlu uang yang dia butuhkan, nanti dia bayar lebih. Lalu apa bedanya dengan murabahah? Kalau bedanya murabahah itu kita tidak pinjam meminjam uang. Itu yang saya praktekkan ketika memimpin lembaga keuangan syariah itu. Bagaimana caranya? Kalau rumah tadi yang mudah kita pahami, orang datang ke bank, ambil uang, lalu uangnya dibelikan ke rumah, nanti Bapak bayar uangnya itu pokok ditambah kelebihannya. Makanya di keuangan syariah, termasuk di koperasi Bapak, nanti kapan-kapan kita bisa sharing, maka yang terjadi di bank syariah itu, di lembaga keuangan syariah, sistem syariah yang tidak ribawi, tidak ada transaksi uang dengan uang di situ. Jadi kalau nasabah datang ingin membeli rumah atau ingin membeli sepeda motor, maka yang membeli barang itu adalah bank. Bank beli rumah, bank beli sepeda motor, baru sepeda motor atau rumah yang dibeli bank itu dijual kepada Bapak dengan harga yang disepakati. Jadi bukan Bapak pinjam uang 100, kembalinya 150, tapi berlaku tadi rukun jual beli. Ketika bank sudah beli rumah atau bank sudah beli sepeda motor, Bapak tadi datang mau beli sepeda motor misalnya, maka akan saya jual sepeda motor itu dengan memenuhi rukun jual beli. Saya penjualnya, Bapak pembelinya, ada barang yang diperjualbelikan. Di bank syariah itu harus ada barang yang diperjualbelikan, kemudian ada harganya, dan dalam transaksi aturan dalam fikih Islam harganya nggak boleh lebih dari satu, harus satu harga, dan kemudian ada ijab kabul. Maksud satu harga itu nggak boleh kita jual, misalnya saya beli sepeda motor lalu saya jual sama Bapak, kalau dicicil 1 tahun harganya 20 juta, 2 tahun 25 juta, 3 tahun 35 juta dalam satu ijab, maka itu tidak sah. Harus dipilih dulu salah satu, dapat harganya, baru dilakukan akad jual beli. Jadi tetap saja ketika melakukan kegiatan-kegiatan transaksi keuangan itu, dia harus memenuhi definisi-definisi yang telah kita lakukan tadi. Jadi dalam bank syariah harusnya, sekali lagi harusnya, itu tidak meminjamkan uang, tidak memberikan uang. Kalau dia memberikan uang, maka dia tidak boleh menerima tambahannya. Kalau diterima tambahannya, maka itu termasuk kepada transaksi ribawi.
Cuma memang kalau dikaitkan kepada lembaga keuangan syariah kita sekarang, lembaga keuangan syariah kita sekarang belum bisa melakukan kegiatan syariah secara murni 100%. Karena itu menyangkut peraturan perundang-undangan yang belum mendukung. Masih ada peraturan perundang-undangan yang belum mendukung, sehingga perbankan syariah itu tidak bisa melaksanakan konsep syariah secara murni 100%. Ya, bahasanya masih adalah penyimpangan-penyimpangan dengan menggunakan kaidah fikih. Kalau kita belum bisa melakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kira-kira begitu, Pak. Ya, gimana Ustadz Khairuddin? Sudah bisa dipahami ya dari pemaparan Bapak Hidayatullah tadi. Ya, mengingat waktu kita tersisa 10 menit lagi, mungkin satu orang penanya dari perempuan mungkin ada? Silakan Bapak Ibu, kita beri kesempatan untuk dari perempuan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mbak, Bu, pertanyaannya. Baik, saya Herdawati Tanjung dari SMA Negeri 3 Gunung Sitoli. Saya ingin bertanya Pak, tadi disampaikan bahwa masalah riba ini adalah masalah yang sangat dilarang dalam agama. Jadi pertanyaan kami Pak, adakah pengganti ya selain bank syariah yang bisa membantu kita untuk menghindari diri dari masalah riba tadi ya, seperti yang Bapak contohkan tadi, kalau misalnya sebaiknya misalnya kalau beli rumah maka bank tersebut membeli rumah dan yang membelinya langsung di bank dalam bentuk barang juga. Jadi kami terkadang bingung ya, seperti yang disampaikan oleh penanya pertama tadi, misalnya dalam hal KPR tadi. Mungkin kita pun sering terjebak. Jadi yang ingin kami sampaikan, apakah ada solusi terbaik sehingga kami khususnya dulu guru-guru agama ini bisa terhindar dari masalah riba tersebut. Demikian Pak. Ya, terima kasih Bu Hernawati. Silakan Pak. Ya, Bu Hernawati. Pada prinsipnya dalam beribadah kepada Allah itu kita maksimal ya. Fattaqullaha mastata'tum. Semampu kita. Saya nggak tahu di Nias ada nggak bank syariah. Kalau belum ada berarti kan belum sampai kewajibannya begitu. Kalau di Medan itu biasa orang KPR itu KPR syariah. Artinya orang banknya beli ke perumahan lalu nasabahnya menerima rumah itu, nanti dia menyicil kepada bank. Jadi transaksinya muter ya, 2 kali transaksi. Pertama, banknya beli barang, banknya punya barang, lalu nasabahnya beli barang yang diperlukan. Itu di Indonesia. Memang kalau di Sudan itu bank syariahnya lebih komprehensif. Kalau di Sudan, itu bank syariahnya di sebelahnya itu ada gudang palu gada. Apa lu mau, gua ada. Jadi ketika nasabah perlu apapun, nanti barangnya dibeli ke gudang sebelah, lalu nasabah nanti akan bayar ke kita. Nah, prinsipnya sepanjang kalau macam di Nias belum ada lembaga-lembaga keuangan syariah, maka belum jatuh, masih berlaku hukum darurat ya. Tapi kalau memang sudah ada bank syariah, walaupun masih banyak yang protes, termasuk protes ke saya juga, Ustadz itu bank syariahnya belum 100%, ya itu saya akui. Bank syariah kita belum bisa 100%, karena memang aturannya seperti itu. Kemarin kalau ada yang mau melaksanakan sesuai syariah 100%, misalnya
ada yang mata uangnya juga tidak mata uang rupiah, karena mata uang rupiah ini juga mengandung nilai-nilai ribawi, kecuali mata uang dinar dirham yang emas dan perak. Tapi kemarin ada yang coba menginisiasi kelompoknya dalam transaksi di kelompoknya menggunakan dinar dan dirham, itu bertentangan dengan undang-undang di negara kita. Akhirnya sekarang terhenti itu transaksi menggunakan dinar dan dirham, walaupun saya dengar masih ada juga kelompok-kelompok kecil. Jadi memang kita harus bertahap, kita melakukan, di satu sisi melakukan perubahan agar bagaimana kita bisa melaksanakan syariah ini secara kafah, tapi kita diberi rukhsah, diberi keringanan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang di tempat kita belum bisa dilakukan konsep-konsep syariah dijalankan, maka kita menjalankan apa yang ada di tempat itu, namanya rukhsah. Famanitturra ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Kalau kita dalam keadaan terpaksa lalu melakukannya tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa padanya, walaupun konteksnya ini lebih kepada makanan yang haram ya. Tapi kalau secara umum, sepanjang kita terpaksa melakukan larangan Allah karena tidak ada pilihan lain dan kita tidak melakukannya melampaui batas, maka itu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kasus Nias ya, untuk kasus Medan kita berupaya, atau daerah lain yang sudah ada bank syariahnya, kita berupaya untuk menjalankannya sembari melakukan perbaikan untuk menjalankan konsep syariah. Secara pribadi, saya pernah menjalankan lembaga perbankan syariah. Kemudian lebih kecil lagi, saya pernah juga menjalankan koperasi Baitul Mal wa Tamwil yang syariah juga. Insya Allah bisa berjalan dengan baik ketika saya tinggalkan, dan lembaga itu sampai sekarang saya pantau masih terus berjalan, walaupun saya sudah tidak di situ lagi, dengan segala kekurangannya kalau dikaitkan dengan syariah, karena negara kita bukan negara Islam. Negara kita adalah negara Pancasila. Apa yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Wallahu a'lam. Iya, terima kasih Ibu Hernawati, mudah-mudahan dapat disimak dan jelas dari pemaparan Bapak narasumber tadi. Baik, Ustadz, sebagai akhir untuk pertanyaan, mungkin kami sebagai guru pendidikan agama Islam ingin sekali rasanya mendengarkan nasihat atau trik bagaimana kami sebagai guru agama dalam menyampaikan materi ekonomi jual beli dan riba ini dalam kelas nantinya. Bagaimana Ustadz nasihatnya untuk kami? Iya, kalau bagi saya Islam itu adalah aturan yang paling cocok dengan umat manusia, bukan hanya untuk orang Islam, tapi buat umat manusia, termasuk sistem ekonomi Islam. Jadi di negara kita sekarang itu sudah menjadi kebijakan bahwa ekonomi syariah menjadi sumber pertumbuhan baru untuk ekonomi bangsa dan negara kita. Karena kalau hanya mengandalkan dengan sistem ekonomi yang sekarang ini, maka kita tidak akan bisa menambah kemajuan. Jadi perlu sumber pertumbuhan ekonomi baru, dan itu disepakati bahwa sumber pertumbuhan ekonomi baru itu adalah ekonomi syariah. Dan di negara-negara barat, Amerika, bahkan di Inggris, itu justru praktek-praktek skim-skim ekonomi syariah sudah dijalankan dengan baik. Karena sekali lagi ini kebaikan untuk umat manusia, bukan dijalankan oleh orang Islam, tapi dijalankan oleh manusia yang tidak beragama Islam. Tapi menurut pendekatan teoritis, memang ekonomi syariah ini dia lebih cocok untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Adapun sistem
bunga ini, sistem riba ini hanya cocok untuk segelintir orang, para pemilik modal atau disebut dengan kapitalis. Karena dalam teori ekonomi riba, semua pemilik modal itu wajib dijamin harus dapat bunga dan uangnya nggak boleh hilang. Jadi hanya berpihak kepada sekelompok orang. Nasihat saya memang kita mulai, memang Nabi untuk sebelum sampai ini langsung, ini kan udah syariat ya, fikih ini syariat Islam. Sebelum sampai situ memang kita idealnya menanamkan dulu keyakinan di hati murid-murid kita bahwa memang kita harus menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menanamkan keimanan dulu, akidahnya dulu kuat, insya Allah syariatnya belakangan menyusul. Karena memang perintah untuk menjalankan meninggalkan riba ini itu di tahun-tahun setelah dakwah Nabi di Madinah. Jadi bukan di Makkah. Di Makkah itu 13 tahun pertama Nabi hanya menanamkan ketauhidan kepada hati umat manusia. Sesudah kuat imannya, baru kita bisa cerita tentang syariat Islam. Saya kira begitu nasihat saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Hidayatullah yang sudah memberikan pemaparan dan juga memberikan jawaban-jawaban yang bisa nanti kita aplikasikan dalam pelaksanaan KBM di sekolah kita masing-masing. Terima kasih banyak kepada Ustadz yang sudah bersedia untuk memberikan bimbingan dan juga arahan kepada kami selaku guru pendidikan agama Islam. Semoga kedepannya kita tetap dapat berkomunikasi dan juga belajar dengan para narasumber selanjutnya. Dan di sini juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah berpartisipasi dan mengikuti kegiatan ini. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwa kegiatan ini sebagai orientasi daripada kegiatan kita untuk pengembangan pendidikan guru agama Islam. Dan nantinya mudah-mudahan dengan kegiatan ini yang akan dilaksanakan setiap minggu di bulan September akan memberikan pemahaman dan juga kompetensi kita bertambah dalam dunia pendidikan, khususnya guru pendidikan agama Islam. Demikian, terima kasih kembali kami ucapkan kepada Bapak narasumber yang sudah memberikan materinya. Sehat-sehat Pak di Jakarta sana. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, dan Bapak Ibu, kita insya Allah pada minggu depan akan ada narasumber lainnya untuk peningkatan kompetensi kita, di mana minggu depan insya Allah akan diisi oleh narasumber Darwin Hasibuan SPDI dan akan memberikan materi tentang tahsin Al-Quran, ayat-ayat di pendidikan agama Islam jenjang SMA dan SMK. Kemudian di minggu ketiga insya Allah kita akan membahas tentang pengembangan wawasan GPI dalam pembelajaran munakahat. Dan di akhir bulan September nanti ada Bapak Profesor Nawir Yuslan MPD beserta Profesor Said Akil Al-Munawar yang akan membahas tentang pengayaan terhadap tafsir dan hadis ayat-ayat. Baik, saya kira ini saja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Ikhwan Habibi undur diri dari studio podcast Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ibu dan bapak sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, udah tutup, udah siap, udah siap. Assalamualaikum tuh ternyata.